Daniel 6 ayat 28. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Hai kids, how are you? Apa kabar? Bertemu lagi dengan Mem Lydia dan hari ini Mem Lydia punya teman. Mem kasih nama dia Simba. Kenapa ya hari ini kok Simba ini ikut cerita? Karena hari ini ceritanya ada sesuatu yang seru seputar dengan Simba ini. Mau dengarkan? Oke, sip. Kita lipat tangan dulu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Pagi hari ini kami siap mendengarkan cerita. Tolong kami untuk mendengarkan dengan tenang dan kirim Roh Kudus supaya kami boleh mengerti cerita itu dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berikan kami iman Yesus Kristus supaya kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa pernah lihat singa? Wah, singa itu binatang yang gagah ya. Dia raja hutan. Terus kemudian kalau kalian ketemu singa, kalian takut apa enggak? Wah, kalau Mem takut. Tapi kalau singanya seperti boneka Simba ini, Mem sayang, Mem senang. Tapi ini ada cerita tentang singa sungguhan. Wah, singanya betul-betul apa? Betul-betul hidup dan singa ini sedang tidur bersama dengan seseorang. Wah, kira-kira gimana kalau kamu tidur sama singa? Berani nggak? Wah, kalau Mem dia nggak berani. Ya, dengar aumannya, saya kan tahu bunyi singa gimana? Bukan ya. Kalau singa itu bunyinya wow. Wow. Wah, kalau singa sudah mengaum, suaranya kedengaran sampai jauh. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan Media Persia, adalah seorang yang hidup benar. Namanya adalah Daniel. Daniel ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Kalian pasti pernah dengar ya, pada saat itu Daniel ini tinggal di istana Raja Nebukadnezar yang mempunyai cerita dia jadi gila itu loh. Nah, karena Daniel ini orang yang pintar, orang yang cerdas, terus Daniel ini orang yang selalu rajin berdoa sama Tuhan, sehingga Tuhan kasih kepintaran sama Daniel. Makanya Daniel dipercaya Raja Nebukadnezar untuk jadi orang kepercayaannya. Kalau apa-apa Raja tanya sama Raja Nebukadnezar tanya sama Daniel, karena Daniel sangat pintar, dia sangat rajin berdoa, makanya Raja sangat suka sama dia. Suatu hari kerajaan Babel diserang sama kerajaan Media Persia dan kalah. Akhirnya, wah, semua yang di pegawai raja di Babel itu dibunuh, kecuali Daniel. Kenapa kok bisa Daniel gak dibunuh? Karena Raja Darius, Raja Media Persia ini sudah dengar cerita tentang Daniel, bahwa ada seorang pejabat di istana Raja Nebukadnezar yang hebat. Dia yang ajaib. Karena apa? Tuhan yang dia sembah itu selalu menolong dia. Nah, Raja Darius penasaran. Maka ketika dia menyerang kerajaan Babel, kemudian menangkap dan membunuh semua orang di kerajaan Babel, Daniel tidak dibunuh. Daniel diangkat jadi apa? Jadi pejabat juga, jadi menteri waktu itu. Wah, karena diangkat jadi menteri, beberapa orang menteri-menterinya Raja Darius itu iri. Nah, hati-hati ya. Sifat iri hati ini adalah sifat setan. Ya, setan tidak suka ada kedamaian. Maka ketika ada orang iri hati, dia langsung akan apa? Menggunakan orang itu untuk menjadi apa? Menjadi alatnya. Nah, menteri-menteri yang lain itu dia apa? Masa dia apa? Diangkat, dia kan orang baru, kita orang lama. Masa raja sayang sama dia? Ayo kita cari apa? Kita cari kesalahannya dia. Tetapi menteri-menteri yang iri hati itu, menteri-menteri yang jahat itu, dia mencari apa kesalahan Daniel, tidak didapatkan. Daniel itu jujur, Daniel itu disiplin, Daniel itu rajin bekerja. Semua pekerjaan yang dikerjakan sangat apa? Sangat bagus, rapi dan benar. Mereka tambah iri, mereka tambah marah. Gimana nih ya caranya supaya apa? Dia nggak disukai sama raja. Terus tiba-tiba, aku tahu. Daniel ini orang yang rajin berdoa. Sehari dia akan berdoa berkali-kali. Dan yang aku lihat, dia sehari berdoa 3 kali. Dia selalu naik ke lantai 2 di ruangannya. Dia buka jendela, kemudian dia akan berdoa menghadap ke kotanya. Setiap hari dia akan lakukan itu. Aku punya ide. Akhirnya kita bilang sama raja
bahwa selama 1 bulan ini 30 hari semua orang harus menyembah raja. Yang nggak menyembah raja, dia harus dimasukkan ke kandang singa. Biar singa itu yang akan memakan. Ya, ide cemerlang. Akhirnya mereka menteri-menteri yang iri hati yang jahat tadi bilang, raja-raja, kita semua itu menyayangi raja, kita mau menyembah raja. Jadi tolong raja tanda tangan ya, ada peraturan selama 1 bulan ini semua harus tunduk menyembah raja. Yang nggak menyembah raja, dia harus dihukum. Oke? Karena hanya raja yang patut disembah, nggak boleh ada yang lain. Raja ini dia seneng ya, oh iya sih memang aku hebat, aku harus disembah. Akhirnya oke, aku tanda tangan. Raja tanda tangan di atas apa? Di atas surat perintah itu. Menteri-menteri yang apa? Menteri-menteri yang iri hati itu yes. Habis ini tahu rasa kamunya. Kemudian dibacakanlah, seluruh rakyat Media Persia selama 30 hari kamu harus menyembah apa? Raja Darius. Barang siapa tidak menyembah, kamu akan dimasukkan kemana? Ke lubang singa. Semuanya langsung apa? Iya, takut ya. Karena singa itu apa? Binatangnya sangat luas. Akhirnya mereka semua menyembah raja. Bagaimana Daniel? Daniel dia tetap tidak takut. Dia tetap melakukan apa yang dia biasa lakukan. Dia berdoa 3 kali sehari menghadap ke Yerusalem. Dia tidak takut. Akhirnya ketahuan lah itu Daniel. Ya, dia berdoa kepada apa? Kepada Tuhan selain dari raja. Hukum dia. Akhirnya Daniel diseret, dia dibawa, dia diarak. Wah, dilihat banyak orang di mana? Di Media Persia itu yang melihat dia apa? Untuk dihukum. Ada yang sedih, ada yang senang. Raja Darius, apa yang terjadi? Raja Darius dia lupa. Aduh, Raja Darius dia sangat sedih. Dia mau menangis. Aduh Daniel, aku lupa kalau kamu adalah orang yang sangat apa? Sangat teguh sama imanmu untuk berdoa kepada Tuhan. Raja Darius sangat sedih. Raja Darius tahu kalau dia sedang apa? Sedang dibohongi sama menteri-menterinya. Akhirnya keputusan raja nggak bisa diubah, dan dia tetap harus masuk ke dalam apa? Ke dalam lubang singa. Raja nggak bisa menolong, ya. Terus kemudian raja, Daniel, maafkan aku lupa, ya. Kemudian apa yang dikatakan Daniel? Tidak usah takut Tuan Raja. Allahku akan menolongku. Allah Bapakku di surga akan menolong aku. Jika tidak menolong pun, aku tetap akan menyembah Dia. Wah, semua raja semangat sedih ya. Raja sayang sekali sama Daniel. Akhirnya Daniel dibawa ke lubang singa. Di sana singanya nggak makan 3 hari. Kalau kamu nggak makan 3 hari gimana? Lapar sekali kan? Kalau sudah lapar pasti marah-marah. Apalagi singa. Ya. Waktu ada orang mendekat aja, wah, dia mengaum. Akhirnya, wah, dilemparkanlah Daniel, didorong gitu. Terus kemudian ditutup lubangnya itu. Ya, semua orang menunggu. Ya, yang orang-orang jahat tadi, menteri-menteri yang ini tadi, rasakan itu. Pasti kamu akan mati di kandang singa. Satu malam, Raja Darius gak bisa tidur. Dia memikirkan Daniel. Aduh, apa yang terjadi ya? Bagaimana Daniel ya? Apa yang terjadi dengan Daniel? Di dalam goa yang gelap itu, Daniel berdoa. Tuhan, aku serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya kepadamu. Wah, singa itu hanya lewat di depan Daniel. Kadang-kadang singanya apa? Gini-gini kan rambutnya di kakinya Daniel, di badannya Daniel. Tetapi singanya tidak mau makan. Ya, Daniel tidak mau dimakan sama singa itu. Singa itu seolah-olah ada yang nutup mulutnya. Ya, jadi singa itu cuma diam, jalan-jalan, berkeliling di dekatnya Daniel. Sampai pagi betul. Raja Darius dia tidak bisa tidur. Kemudian dia lari. Ya, dia teriak, Daniel hamba Tuhan, selamatkan engkau. Raja Darius tunggu sampai deg-degan. Aduh gimana ya? Kemudian Daniel menjawab, ya Tuanku Raja, kekalah Tuhan yang aku sembah. Dia sudah menyelamatkan aku. Wah, langsung Raja Darius dia bertelut. Puji Tuhan Daniel. Keluarkan dia dari mana? Dari lubang singa sekarang juga. Daniel keluar tanpa ada lecet sedikit pun.
Nggak dicakar, nggak dijilat sama singa itu. Ya, Daniel keluar dari lubang singa dengan selamat. Akhirnya Raja Darius bilang apa? Hah, sekarang kamu menteri-menteri yang jahat, lemparkan semua mereka kemana? Ke dalam lubang singa beserta dengan keluarganya. Akhirnya gantian yang tadi iri sama Daniel dilemparkan kemana? Ke dalam lubang singa. Dan seketika itu juga belum sampai di bawah apa? Lubang singanya, singa sudah singanya sudah menerkam dan matilah mereka semua. Wow, sejak saat itu Raja Darius memuji Allahnya Daniel. Luar biasa Allahnya Daniel. Mari kita menyembah Allah Daniel yang hidup. Nah, anak-anak lihat, Daniel tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Daniel tetap percaya sama Tuhan. Ya, dia tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong Daniel. Anak-anak juga mau kita percaya sama Tuhan, supaya Tuhan akan memampukan kita untuk terus berbuat baik. Jangan suka iri hati ya sayang, karena iri hati itu bukan sifat yang Tuhan ajarkan. Kita berjanji kita akan selalu menjadi baik, jujur dan benar. Oke, lipat tangan, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu. Hari ini kami sudah mendengarkan cerita tentang Daniel. Tolong kami untuk menjadi jujur, benar, berani, selalu percaya kepada Tuhan sama seperti yang Daniel lakukan. Dan tolong kami untuk memiliki karakter Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak sama masa belajar di rumah, berikan kesehatan, penurutan, dan juga orang tua, berikan kesabaran dalam pendampingan, terlebih rezeki yang cukup dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, sehingga meskipun kami dalam masa pandemi dan kesulitan, kami tetap melihat bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami. Berkati kami semua sepanjang hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.